Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, rekan muslim semua, kami dari Zokah Care hari ini ingin memberikan wawasan sekaligus instalasi program di dalam pikiran agar kita lebih mudah menghadapi tantangan dan menemukan solusi terhadap tantangan yang kita hadapi dalam kehidupan ataupun dalam kondisi apapun. Tiap kita, apalagi di saat COVID-19 seperti sekarang, kita bertemu tantangan, baik tantangan sosial maupun tantangan ekonomi. Banyak sekali perusahaan yang bangkrut, banyak sekali PHK, banyak sekali orang kehilangan pekerjaan, kehilangan bisnis, kehilangan mata pencarian yang bisa digunakan untuk hidup ya. Untuk itulah kami di Zokah Care merubah konsep organisasi kami. Sekarang kami lebih fokus pada suplai makanan pada duafa. Sekaligus kami adakan ini untuk menggalang dana guna membangun atau mengkonversi sekretariat kami menjadi dapur umum duafa yang bisa kita terus mensuplai makanan buat masyarakat yang kekurangan dan kena dampak ekonomi. Kami ingin memastikan bahwa masyarakat punya makanan di atas meja tiap hari ya, gitu. Supaya tidak ada kelaparan di Indonesia gitu, karena potensinya cukup besar kelaparan di Indonesia. Harapan kami dengan mengestafetkan teknik kuantum istighfar untuk menemukan tantangan kepada kehidupan, tantangan masyarakat yang menghadapi ujian, memudahkan mereka mendapatkan ide, solusi, dan bisa menemukan solusi sekaligus memberikan solusi pada kita agar bisa membangun media yang tepat untuk mengatasi kelaparan di Indonesia. Tantangan kita hari ini, sekilas sebelum kita masuk ke materi, ada 40 juta orang PHK menurut Kadin ya, bukan 2 juta versi pemerintah gitu. Dan yang menarik adalah sebelum PHK ini sudah ada 29 juta orang miskin. Artinya kita akan mendapatkan tambahan orang-orang yang kesulitan mendapatkan penghasilan dan artinya sulit mendapatkan makanan di rumahnya. Untuk itulah kami mengembangkan program mengkonversi sekretariat kami semuanya. Setiap ujung dari sekretariat kami diharapkan bisa membantu mengembalikan kemampuan masyarakat mendapatkan penghasilan dan memberikan lahan pada mereka yang bisa digunakan untuk mendapatkan penghasilan kembali. Untuk itu kami melakukan dua hal. Pertama adalah konversi tadi dapur. Yang kedua, membangun lembaga inkubasi bisnis untuk duafa dan difabel. Baik, kita akan masuk ke materi kita tentang bagaimana menemukan solusi dengan teknik kuantum istighfar. Sebelumnya kami jelaskan dulu bahwa apa itu kuantum istighfar. Kuantum adalah area listrik di dalam tubuh manusia. Jadi jaringan organ terdiri dari jaringan terdiri dari sel terdiri dari atom, dan dibelah lagi sebenarnya ada sampai pada level subatomik atau level di bawah atom. Yang ada adalah listrik gitu, karena tidak ada benda tapi yang ada listrik, dan listrik itu disebut dengan kuanta atau kuantum. Yang menarik adalah manusia ketika berpikir itu menggunakan otak dan jantung ya gitu. Jantung itu kolbu gitu. Ketika berpikir dia akan mempengaruhi listrik tubuh, karena sumber daya listrik tubuh kita adalah dari berpikir. Dan berpikir itu berada di dalam dua level.
level kesadaran logika dan kesadaran kalbu atau kesadaran perasaan atau jantung, kita menyebutnya begitu ya sebenarnya, karena jantung itu lebih kuat dibanding otak. Jadi jantung adalah, walaupun masih perdebatan, tapi faktanya banyak mengatakan jantung memimpin otak. Perasaan kita yang sebenarnya menentukan sebuah tindakan ya gitu. Jadi dari berpikir timbul perasaan dan perasaan itu melakukan tindakan. Ketika kita merasa pas ini tindakannya, maka itulah kita tindakan. Yang jadi tantangan bagaimana proses kerja pikiran ini bisa menemukan solusi ketika solusi yang ingin kita capai sangat kompleks gitu. Nah, Beethoven, Albert Einstein, dan para tokoh dulu ketika mempunyai kondisi yang pelik terhadap masalah, yang menarik mereka justru mengistirahatkan pikirannya. Mereka tidak memikirkan masalah, tapi memikirkan kerjaan lain, dan ketika memikirkan kembali masalah itu setelah sekian waktu, solusi ditemukan. Gitu. Dan ternyata ketika kita pahami sebuah pikiran, ilustrasinya seperti gunung es ya. Gitu. Yang kita kelihatan tuh ujungnya itu 10%, itu yang kami sebut dengan kesadaran logika ya gitu. Tapi 90% sebenarnya datanya ada di kalbu kita. Makanya kata Rasulullah itu at-taqwa hauna, jadi sambil menunjuk dada. Jadi kesadaran sebenarnya seorang itu dalam bertakwa ada di dalam dadanya. Di dadanya itu maksudnya di jantung ya gitu. Dan disitulah terdiri dari ada program-program masa lalu, kecerdasan kita ada di situ, perilaku kita ada di situ, emosi ada di situ. Dan itu yang seharusnya kita bangun. Ketika logika dipakai dan sudah lagi tidak ketemu, maka seharusnya kita menggunakan pendekatan kalbu, bukan pendekatan jantung. Nah, kadang-kadang logika kita itu berusaha terus mencari solusi dari tantangan yang kompleks gitu. Sering sekali nggak ketemu, gitu. Pernahkah kita menemukan solusi saat lagi nyetir mobil, atau bahkan kadang lagi sholat atau terpikir ketemulah solusi gitu. Beberapa orang makan ketika di kamar mandi gitu. Yang menarik mengapa itu terjadi, karena kita ketika logika kita bekerja, dia menghalangi data-data yang ada di dalam kalbu kita untuk muncul. Logika kita terus mencari dengan keterbatasan datanya, karena tadi seperti lihat 10% ya dia fungsinya. Dia tidak bisa menemukan. Tapi ketika istirahatkan dulu logika kita, biarkan kalbu kita men-take over semuanya, dan gak lama kemudian ketemu. Dan ketika kita menggunakan istighfar gitu. Istighfar adalah menetralkan kondisi pikiran, mengembalikan kondisi ini pada Allah dengan memohon ampun, karena setiap tantangan yang ada adalah biasanya karena kita pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Kemudian ketika istighfar kita berusaha menetralkan kondisi dan membiarkan ide-ide dari Allah yang ada dalam pikiran kita muncul gitu. Dan disitulah kita bisa mendapatkan solusi. Kemungkinannya apa? Data-data masa lalu kita ada di dalam kalbu kita. Dan insting, ilham, semuanya ada di dalam kalbu kita. Dan ketika kita mengistirahatkan logika dan membiarkan kalbu take over, maka seluruh data-data terbaik yang bisa kita gunakan untuk menemukan solusi muncul. Penelitian dari Dr. David Creswell ya gitu, dari Carnegie Mellon University di Pittsburgh, Pennsylvania, Amerika, menemukan bahwa ada orang yang sulit menemukan solusi kemudian tidur gitu. Bangun dia menemukan solusi. Karena dia tidur mengistirahatkan pikirannya dan bangun menemukan solusi. Ada percobaan, eksperimen ya. Ada 3 kelompok, dibuat kelompok gitu. Kemudian diberikan persoalan yang sulit. Satu kelompok diminta untuk langsung menjawab masalahnya, solusinya. Kelompok kedua diberi waktu sesaat untuk memikirkan dan mencari solusi. Kelompok ketiga justru diberi soal tapi dia diberi kesibukan lain.
seperti main frisbee, kesibukan-kesibukan yang santai ya gitu. Yang menarik adalah mereka yang menemukan solusi ada kelompok 3. Mereka lebih cepat menemukan solusi. Kenapa? Persoalan yang kompleks dititipkan kepada pikiran, kemudian mereka terfokuskan ke yang lain, pikiran kita terus bekerja menemukan solusi. Makanya ada kasus di mana kita hari ini nggak ketemu solusi, ketika kita tidurin besok ketemu solusi. Jadi ada istilah letting go the need of problem solving. Jadi ketika kita mentok, maka ada istilah sleep on it. Tidurlah dulu gitu, biarkan besok kita ketemu solusi. Karena ketika tidur sebenarnya pikiran kita sedang melakukan recovery atau bahkan resetting tentang data yang ada dalam pikiran. Jadi diutak-atik dan ketemulah kita di besok pagi gitu. Nah, makanya ada kasus, ini juga tips kita gitu. Kalau kita mau bingung ngadepin solusi, sebelum tidur berdoa dulu, kemudian katakan, ya Allah tunjukkan saya solusi terhadap masalah A, B, C, D, E gitu. Dan katakan saya yakin kau bisa membantu, dan saya yakin atas izinmu pikiran saya bisa menemukan solusi. Setelah itu lupakan masalah itu, tidurlah gitu. Yang bagus sebelum tidur tulis dulu jurnal masalahnya apa. Kemudian besok pagi ketika bangun pagi, habis subuh dan kemudian langsung ambil kertas, tulislah. Ide apapun yang muncul tulis di situ. Gitu. Karena itu hasil, istilah orang defrag lah, hasil recovery, hasil olahan pikiran kita gitu, yang bersumber dari kesadaran kalbu, sehingga menemukan solusi. Salah satu solusinya adalah, nah ini yang kita akan gunakan hari ini, saat ini adalah kita memberi pesan pada pikiran atau kesadaran kalbu kita untuk bekerja. Tekniknya salah satu visualisasi ya. Kita membayangkan ada 3 ruang ini yang akan kita pakai ya. Satu adalah lukisan 3 ruang. Anggaplah Anda masuk galeri. Ini hanya ilustrasi sebenarnya, tapi karena pikiran kita itu bekerja berdasarkan gambar-gambar, perasaan ataupun visualisasi suara gitu. Nah, yang mau kita gabung memang hari ini lebih menekankan visualisasi, tapi Anda yang tidak dominan di dalam visual tapi di dalam perasaan ataupun auditori itu pendengaran, tetap bisa menemukan solusi, karena filternya ini adalah filter ya, maksudnya gitu. Filternya akan berkembang sendiri. Walaupun saya mengatakan visualisasi, tapi Bapak Ibu akan menggunakan modalitas yang dimiliki sendiri, baik itu visual, auditory, kinestetik, untuk menemukan solusi. Kita nanti di dalam sesi ini akan menggunakan visualisasi lukisan atau art gallery gitu. Kita masuk ke dalam galeri, ada ruang 1, ruang 2, ruang 3. Ruang 1 berisi lukisan tentang problem atau tantangan yang mau kita selesaikan. Lukisan kedua bicara tentang solusi, itu solusi yang mau dibawa. Lukisan ketiga bagaimana kita menerapkan solusi dalam kehidupan dan mendapatkan outcome ataupun tujuan yang ingin kita capai. Baik Bapak Ibu, itu yang mau kita akan lakukan sebentar lagi gitu. Dan pastikan Bapak Ibu ketika melakukan proses instalasi pikiran ini tidak berada dalam posisi sedang konsentrasi menyetir mobil atau hal-hal yang butuh konsentrasi ketika melakukan pekerjaan berat ataupun barang-barang berbahaya, singkirkan terlebih dahulu gitu. Dan pastikan Bapak Ibu bisa duduk tenang. Teknik ini Bapak Ibu bisa gunakan kapanpun ketika Bapak Ibu membutuhkan solusi. Baik, Anda telah siap? Baik, sekarang cari tempat yang nyaman. Kalau bisa rebahan lebih bagus gitu. Pastikan punggung menempel ke kursi ataupun tempat tidur, tidak masalah gitu. Posisikan Anda di tempat yang nyaman. Bagus, tarik nafas sebentar, keluarkan. Tarik nafas, sekali lagi keluarkan. Terakhir, tarik nafas, keluarkan. Usahakan nafasnya nafas perut ya. Jadi ketika bernafas, perut Anda mengembang. Yuk kita lakukan sekali lagi, tarik nafas,
Keluarkan, rasakan rasa rileks semua bergerak dari kaki, melewati betis, melewati tulang belakang, melewati dada, dan meliputi seluruh tubuh Bapak dan Ibu. Dan Bapak Ibu boleh pejamkan mata sekarang. Bagus sekali. Tarik nafas lagi. Izinkan diri Bapak Ibu rileks. Menarik nafas. Keluarkan seluruh pikiran-pikiran yang membelenggu relaksasi Anda. Tarik nafas lagi. Dan keluarkan seluruh stres, tekanan-tekanan hidup dalam diri Anda. Bagus sekali. Tarik nafas lagi. Kembangkan rasa tenang sampai di dalam diri. Dan keluarkan semua beban pikiran yang ada. Biarkan diri Anda rileks. Hadirkan diri Anda di ruangan ini. Rasakan kaki. Rasakan punggung yang menempel. Rasakan otot-otot leher yang melemas, rileks. Rasakan otot-otot mata yang mulai rileks. Berputar-putar terus otot mata sekitar pipi, memberikan rasa rileks hari ini. Tarik nafas lagi. Keluarkan seluruh rasa kekhawatiran Anda. Apapun yang terjadi kemarin dan hari-hari lalu, semua sudah terjadi. Dan apapun yang terjadi di depan, biarkan semuanya berlalu. Karena tugas Anda hari ini hanya rileks. Semua sudah ada yang ngurus. Karena Allah mengurus kehidupan kita. Allah hadir dalam kehidupan kita. Tugas kita hanya berlindung padanya, meminta pertolongannya, dan menenangkan diri Anda. Karena Allah ada berada di dalam kalbu Anda. Bagus sekali. Izinkan diri Anda hari ini untuk menikmati hari. Misal dengan perhatikan detak jantung Anda. Inilah area terbaik dalam hidup Anda. Inilah area yang menentukan kualitas hidup Anda. Kata Rasulullah, bila segumpal daging itu bagus, maka baguslah seluruhnya. Bila daging itu jelek, maka jeleklah seluruhnya. Inilah area di mana Anda bisa merasakan cinta, merasakan bahagia, merasakan kebaikan Allah dalam hidup kita. Namun di saat yang sama, inilah area yang membuat Anda merasa takut, merasa stres, resah, dan berbagai hal negatif dalam hidup. Masukkan sekarang Allah ke dalam kalbu itu, merasakan ketenangan berada di dalamnya. Syukuri apa yang Anda miliki. Terima semua kejadian masa lalu. Karena apapun yang terjadi, semua berada dalam pengawasan Allah. Bagus sekali. Bagus sekali. Perhatikan napas Anda sekarang. Kembangkan perut Anda. Dan nafas. Perhatikan ritme tubuh Anda. Perhatikan saja napas yang masuk dan keluar. Ini adalah napas kehidupan. Napas yang membuat Anda hidup, bekerja. Ucapkan terima kasih ya Allah telah diberikan nafas pada diri kita. Bagus sekali. Bagus sekali. Sambil berjalan dan memahami napas kehidupan. Bayangkan diri Anda sekarang berada di hutan yang indah. Buatlah hutan yang terindah yang bisa Anda bangun dalam bayangan Anda. Perhatikan sekeliling Anda. Pohon-pohon, angin yang menggoyang dedaunan,
matahari yang bersinar. Anda boleh mengeksplor sejauh apapun area yang Anda di hutan ini. Semua terasa damai, semua terasa nyaman, semua terasa tenang. Jalani kehidupan Anda memasuki hutan ini setapak demi setapak. Saya akan menghitung 10 sampai 1, dan ketika sampai hitungan 1, Anda berada dalam posisi sangat rileks, masuk ke dalam alam relaksasi Anda, masuk ke dalam kesadaran kalbu Anda. Ikuti perjalanan udara masuk sambil menikmati rasa damai dan tenang. Kita mulai sekarang. 10. Damaikan diri Anda. 9. Lebih tenang dan rileks. 8. Jauh lebih nyaman. 7. 10 kali lebih rileks. 6. Sangat nyaman. 5. Jauh lebih nyaman. 4. 3. 2. dan 1. Anda berada dalam kondisi rileks. Masuk ke dalam hutan yang indah. Semakin dalam, semakin masuk, semakin tenang dan damai hidup Anda. Perhatikan rumput yang hijau di tengah-tengah Anda. Perhatikan tapak Anda yang menapaki satu demi satu, langkah demi langkah, menambah indahnya hari itu. Bagus sekali. Dan di dalam hutan ini ternyata ada gedung yang indah, gedung yang tertata dengan rapih, dengan arsitektur terbaik dari yang bisa Anda bayangkan. Ini adalah gedung satu-satunya di dalam hutan yang damai dan nyaman. Anda tertarik dan masuk ke dalam gedung tersebut. Ternyata gedung itu ada tangga jalan ke bawah, ke lantai 10. Dan di dalam lantai 10 ada sebuah ruang yang bisa Anda masuki. Itu ruang perjalanan Anda, ruang pengetahuan, ruang data yang bisa memperkaya kehidupan Anda. Kita akan turun tangga, naik tangga jalan. Tangga jalan itu dari lantai 10 sampai ke lantai 1, karena ruang terbaik ada di lantai 1. Dan yang menarik, ketika Anda turun dari tangga jalan ke lantai 1, semakin turun semakin rileks diri Anda. Kita mulai naik tangga jalan dan turun ke bawah. Lantai 10 jauh lebih dalam, rileks. Lantai 9 sangat rileks. Lantai 8 jauh lebih rileks dan nyaman. Lantai 7 sangat nyaman, rileks, semakin damai diri Anda. Lantai 6, gedung ini memang gedung relaksasi, penuh kebijakan di dalam. Lantai 5, 4, 3, semakin dalam, semakin rileks. 2 dan 1, bagus sekali. Inilah Anda masuk ke dalam kesadaran kalbu. Kesadaran untuk bisa memahami situasi dengan lebih jernih, memahami kondisi dengan lebih tegar, merasakan Allah berada di dalam diri kita, dan kita berjalan bersamanya di setiap kehidupan kita. Ada 3 ruang ternyata di dalam gedung tersebut. Dan Anda saat ini berada di ruangan pertama. Inilah ruangan yang menggambarkan kondisi kehidupan kita. Dan ternyata di dalam ruangan ini ada lukisan. Lukisan itu terdiri bentuk bingkai yang sangat indah. Dan tulisan itu
menggambarkan tentang tantangan hidup yang sedang kita hadapi, ujian yang sedang kita lewati, yang kita belum ketemu bagaimana solusinya. Ambil waktu dan amati setiap sisi dari lukisan tersebut. Perhatikan gambar, perhatikan warnanya, dan temukan perasaan Anda terhadap lukisan yang terpajang di depan Anda. Perhatikan setiap sudut dan sisinya. Ini lukisan yang menggambarkan ujian atau tantangan hidup yang sedang Anda cari solusinya. Bagus sekali. Perhatikan lukisan itu seperti berbicara dengan Anda. Amati kembali. Bagus sekali. Setelah Anda cukup, Anda keluar dari ruangan tersebut dan pindah ke sebelah. Ini ruangan yang lebih luas, lebih terang, dan penuh warna. Dan di tembok ada lukisan. Dan ketika Anda perhatikan, ternyata lukisan itu solusi dari tantangan hidup Anda yang sedang Anda cari solusinya. Perhatikan lukisan tersebut, perhatikan warnanya, perhatikan bentuknya, dan rasakan apa yang Anda rasakan terhadap lukisan tersebut. Dan perhatikan lukisan itu seperti berbicara dengan Anda, memberitahu apa yang perlu Anda lakukan. Perhatikan saja informasinya. Temukan pengetahuan yang bermanfaat dan rasakan rasa kebijakan yang tinggi dalam memecahkan atau menemukan solusi terhadap ujian yang sedang Anda hadapi. Bagus sekali. Perhatikan kembali dan dapatkan pesannya. Bagus sekali. Anda pun keluar dan pindah ke ruangan ketiga. Ini ternyata ruangan jauh lebih besar, berwarna jauh lebih indah. Dan banyak hal di dalam ruangan ini. Kata-kata motivasi yang membuat Anda yakin akan masa depan, yakin akan solusi terhadap apa yang telah didapatkan, dan penuh semangat untuk menerapkan. Yang kita lihat kembali di sini ada lukisan. Lukisan itu saat Anda mengaplikasikan solusi yang telah ditemukan. Dan lihat apa yang terjadi pada hidup Anda. Perhatikan saja lukisan tersebut. Lihat warnanya, lihat bentuknya. Dan temukan kebijakan di dalam pesan yang ada di lukisan tersebut. Perhatikan perasaan Anda. Kembali Anda dengar informasinya. Karena lukisan itu seperti bicara dengan Anda. Dengan pengetahuan yang lebih banyak. Dengan kebijakan yang lebih tinggi. Perhatikan semuanya. Dan Anda bisa merekamnya dalam pikiran Anda. Semua pesan, semua bentuk lukisan, semua solusi, semua kejadian yang membuat Anda yakin akan masa depan, dan kejadian yang ketika Anda aplikasikan solusi membuat diri Anda berada di dalam kondisi tertentu, membuat diri Anda bisa mengaplikasikan dan mencapai tujuan yang Anda inginkan. Rekam semua, karena semua akan mudah diingat oleh Anda. Lukisan itu memberikan kepercayaan diri Anda, meyakini bahwa solusi akan Anda temukan. Dan nanti ketika Anda bangun, lukisan ini akan berbicara pada Anda. Dalam kesadaran logika Anda, lukisan ini akan memberitahu Anda apa yang perlu dilakukan.
Perhatikan apa yang terjadi pada Anda ketika Anda menerapkan solusi. Bagaimana Anda melihat dan bagaimana Anda memikirkan. Anda juga bisa menemukan ide atau gagasan apa dalam lukisan tersebut. Sekaligus juga menemukan Anda belum menjadi orang seperti apa, agar ide dalam lukisan tersebut membuat Anda yakin selalu bisa menemukan solusi. Bayangkan dalam lukisan tersebut, Allah selalu berada di dalam diri Anda dan memberitahukan pesan apa atau ide apa dari setiap kejadian. Dan bagaimana Allah memberitahukan Anda apa yang harus dilakukan dan solusi apa yang harus dikembangkan. Kadang dalam hidup ini kita hanya terus berjalan tanpa menganalisa. Allah sering menitipkan pesan pada kita, namun kesadaran logika kita sering sekali membatasi pesan tersebut. Mungkin kita pernah ingat bagaimana Nabi Musa sudah melemparkan tongkatnya, walaupun sering tidak tahu mengapa itu tongkat dilakukan. Tapi ketika Allah berbisik padanya, lakukan saja, dan tidak lama kemudian solusi ditemukan. Dan itulah pesan dari lukisan tersebut. Ambil semua keyakinannya, masukkan ke dalam kesadaran kalbu Anda. Bagus sekali. Perhatikan kembali sekeliling Anda. Dan saat Anda merasa cukup, Anda keluar dari ruang tersebut dan meninggalkan gedung dengan mengatakan Alhamdulillah ya Allah, terima kasih telah diberitahukan solusi dari tantangan hidup saya. Setelah itu Anda keluar dari gedung menuju hutan dengan perasaan nyaman, tenang, yakin akan solusi, yakin Allah membantu Anda, dan yakin bahwa setiap ujian adalah alat atau media untuk meningkatkan kualitas diri Anda. Inilah diri Anda sekarang yang penuh keyakinan. Bagus sekali. Saya akan menghitung 1 sampai 10, di mana setiap hitungan akan membawa Anda pada kesadaran, keyakinan akan hidup, dan kembali ke ruangan di mana Anda berada sekarang. 1, makin tenang, yakin. 2, mulai bersemangat menghadapi hidup. 3, sangat bersemangat. 4, yakin akan jaminan solusi dari Allah. 5, 6, 7, mulai gerak-gerakan bagian tubuh Anda karena sebentar lagi Anda akan bangun. 8, siap-siap bangun. 9, dan 10. Ya, itulah sesi kita. Anda bisa dengarkan ini berulang-ulang ketika hadapin tantangan. Begitu selesai sesi ini, kalau ada waktu ambil langsung kertas, kemudian tuliskan apa ide terhadap tantangan yang Anda hadapi. Dengan begitu Anda lebih mudah berinteraksi ke dalam diri Anda dan menemukan solusi yang bisa Anda kembangkan. Lakukan ini sesering mungkin ketika Anda hadapi masalah, dan biasakan berkoneksi dengan diri, berkoneksi dengan Allah, meminta informasi dari Allah, dan Allah membisikkan sesuatu ke dalam kalbu kita. Dan itulah doa seorang muslim, doa yang harus Anda panjatkan ketika hadapi tantangan dan ujian itu apapun berat ataupun ringan. Allah sudah mengatakan ujian itu selalu dalam level kita. Tidak ada orang diberi ujian yang lebih berat dari kemampuan menghadapinya. Dan ketika kita merasa berat, bisa jadi kita sedang membonsai kemampuan kita. Allah memberikan ujian, di saat yang sama Allah memberikan solusi. Dan itu harus kita yakinkan ke dalam diri kita. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas donasi yang diberikan gitu. Karena kita paham juga istighfar dan donasi atau sedekah adalah bagian dari cara kita untuk menyelesaikan solusi gitu.
Jangan lupa sebelum Anda tadi melakukan sesi, ucapkan istighfar 3 atau 5 kali. Karena di situ tadi kita kembali itu tentang bahwa tantangan hadir karena kita membuatnya. Dan ketika Anda akan menuliskan ide, ucapkan kembali istighfar, kemudian baru tuliskan ide. Sudah banyak informasi tentang manfaat istighfar, dan salah satunya adalah memberikan solusi pada hidup kita. Seperbanyaklah istighfar agar memberikan kekayaan pada kalbu Anda dan meyakini Allah bersama Anda. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.